narkoba atau pemeriksaan penyaring terhadap narkoba. Di dalam jaringan, di dalam urinnya kami temukan adanya kandungan amfetamin positif. Perkiraan kematian yang bisa kami tentukan berdasarkan gambaran pembusukan antara 2 sampai 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Kesimpulan bahwa sebab mati korban adalah kekerasan tajam di leher. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan screening terhadap narkoba atau pemeriksaan penyaring terhadap narkoba. Di dalam jaringan, di dalam urinnya kami temukan adanya kandungan amfetamin positif. Perkiraan kematian yang bisa kami tentukan berdasarkan gambaran pembusukan antara 2 sampai 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak Kabit yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Kedokteran Forensik sudah menjelaskan bahwa memang akibat kematian adalah pada saat yang ada di leher ya. Kemudian di dada ini ada 4 tusukan ya, 4 tusukan. Ada 2 yang ada 3 memang yang tidak terlalu dalam, tetapi yang terakhir itu yang cukup dalam sekitar 12 cm. Yang 3 ini 2 cm, 2 cm dan 5 cm di tempat yang berdekatan ya. Oke, silakan dari lapor. Saya akan menerangkan barang bukti yang diperiksa di lapor. Yang pertama, kita melakukan olah TKP yang diminta oleh Polda Metro. Kita melakukan ke TKP yang ditemukan mayat dari korban tersebut. Nah, dari hasil itu kita menemukan atau memang ditemukan pisau, salah satu pisau, terus rambut, terus motor yang dipakai korban. Nah, semua barang bukti tersebut kita lakukan pemeriksaan, baik di motor, di pisau. Kalau di motor kita cek tidak ada darah, tidak ada barang bukti yang kita bisa temukan di situ. Yang kedua, pisau kita temukan DNA dari korban sendiri, baik dari pisau itu kan ada tajam baru pegangannya. Nah, kita periksa juga gagangnya dengan harapan kita temukan profil DNA lain dengan korban. Tapi dalam kenyataannya kita periksa tidak ditemukan DNA lain dari korban. Jadi DNA di pisau itu terdapat DNA korban semua. Terus rambut yang kita curigai ini rambutnya siapa yang ada di TKP. Sedangkan dari hasil olah TKP korban masih pakai helm, dan itu ada ceceran rambut di situ. Dan setelah diadakan pemeriksaannya itu juga DNA korban, ada DNA korban. Jadi kita tidak temukan, kita menduga ada mungkin orang lain di situ, tapi kita tidak temukan. Jadi kita temukan DNA korban aja. Jadi habis itu sebelum kita memeriksa pisau itu, jadi dilakukan swab terhadap diduga saksi yang semua yang diajukan sama Polda Metro kita ambil swab mulutnya untuk pemeriksaan DNA dengan harapan kita temukan DNA selain korban, tapi ternyata kita tidak temukan ada DNA lain selain korban. Jadi semua baik kita periksa waktu itu ada TKP, aspal segala macam yang diduga korban di situ, tapi enggak juga, kita tidak temukan. Nah, jadi pada kesimpulannya bahwa kita semua yang kita periksa di lapor hanya DNA korban. Jadi itu aja yang bisa lapor sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, itu penjelasan dari tim masing-masing sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dir bagaimana teknik penyidikan dan hasil yang kita dapat. Kemudian diperkuat oleh kedokteran forensik dan juga laboratorium forensik. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan, silakan.